Saputra CGP Angkatan 7 dari Kota Tanjung Pinang. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Kebetulan di sini saya akan melakukan bersama Ibu Siti Hajar, rekan saya dari guru SDN 014 binaan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Kami akan melaksanakan supervisi akademik modul 2.3 bersama Ibu Siti Hajar dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Siti Hajar? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu, terkait pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan maksud dan tujuannya Bu ya, terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 pada modul 2.3. Di sini saya menanyakan apakah Ibu bersedia untuk dilakukan supervisi akademik. Baik Pak, Alhamdulillah saya bersedia Pak. Terima kasih Ibu kepada Ibu yang sudah bersedia. Bu, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Anda harapkan dari kegiatan supervisi akademik nantinya? Baik Pak, tentunya saya di dalam supervisi ini saya ingin mengembangkan Pak potensi, perbaiki kekurangan-kekurangan saya di dalam mengajar Pak. Berarti tujuannya nanti Ibu ingin saya melihat kekurangan atau hambatan Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya Ibu ya. Oke, Bu, terkait pembelajaran nanti, kira-kira nih Bu, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar atau perangkat pembelajarannya? Perangkat ajar, RPP, kemudian video atau metode-metode pembelajaran. Kemudian di sini juga saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok pembelajaran gitu. Oh, sangat bagus itu Ibu. Ibu sudah menyiapkan RPP-nya, menyiapkan bahan ajarnya seperti buku dan videonya ya. Iya Pak. Ibu juga akan membagi kelompok belajar siswa. Iya Pak. Di sini juga saya memberikan LKPD Pak, lembar kerja Pak, untuk siswa agar mempermudah di dalam memahami proses pembelajarannya. Ya, itu berarti itu sudah masuk ke dalam strategi dalam pembelajaran Bu ya. Nah Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, apa yang menjadi tujuan pembelajaran nantinya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami cara menghitung volume balok. Nah, kemudian melalui pengamatan media gambar, peserta didik menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa mengembangkan pembiasaan mengambil keputusan, kepercayaan dirinya, kemudian emosi diri, serta empati, juga membentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup gitu. Kemudian yang keempat, melalui lembar kerja, peserta didik mampu menghitung volume balok. Gitu. Oke, berarti yang menjadi materinya adalah volume balok Bu ya? Iya benar. Di sini juga siswa akan dibagi menjadi kelompok berdiskusi. Berdiskusi Pak. Ibu juga akan menjadikan siswa yang tadi berdiskusi akan mempresentasikan hasil diskusinya ya? Iya benar. Oke, itu yang menjadi tujuan pembelajaran adalah materi volume balok, menghitung volume balok tentunya Bu ya. Nah Bu, dari kegiatan pembelajaran supervisi nanti, kira-kira nih, ya, apa yang menjadi fokus harapan yang ingin dikembangkan nantinya Ibu? Tentunya di sini dan pembelajaran ini saya ingin pembelajaran yang saya tampilkan itu menarik sehingga siswa dapat memahami lebih mudah tentang materi-materi yang saya ajarkan gitu Pak. Berarti Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang menarik. Iya benar. Dengan menarik nanti siswa lebih mudah dalam memahami materinya. Benar.
Oke, itu menjadi fokus berarti metode pembelajarannya. Nah, iya. Oke. Ibu, kira-kira kapan ya kita akan melakukan supervisi akademik ini? Iya, rencana saya Pak di hari Senin Pak, tanggal 21 Mei 2023 ini Pak. Berarti di hari Senin nanti Bu ya? Iya, bagaimana Ibu, Pak? Bisa, kira-kira Bapak bisa untuk mensupervisi saya? oke Bu, saya akan mempersiapkan waktu saya. Kita akan melakukan supervisi akademik di hari Senin Bu ya. Iya, benar. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Siti Hajar. Ibu sudah mempersiapkan dengan baik. Nanti kita akan lihat apa yang menjadi hambatan atau kekurangan dalam pembelajaran nantinya, dengan intinya yaitu membuat pembelajaran yang menarik sehingga siswa mudah untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Oke. Demikian pra-observasi terkait supervisi akademik bersama saya Nelson Saputra, CGP Angkatan 7 dari Kota Tanjung Pinang, dan rekan saya Ibu Siti Hajar dari SDN 014 Binaan Bukit Bestari. Kami akan melakukan supervisi akademik terkait modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Hari pelajaran kita adalah kalian dapat atau anak-anak ibu dapat menghitung volume balok. Ya. Nah, apakah anak-anak ibu masih mengenal tentang bangun ruang? Masih? Nah, pembelajaran kemarin tentang apa? Bangun ruang. Nah, masih hafal atau tidak kalian tentang bangun ruang? Masih? Bangun ruang apa saja? Balon. Terus apa lagi? Kerucut. Baik. Satu orang kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan ambil satu bangun ruang. Satu bangun ruang yang berbeda. Nah, coba. Satu bangun ruang yang berbeda. Silakan di depan sini. Ya, silakan di depan. Nah, oke. Nah, ada 5. Coba Raga tunjukkan ke depan. Nah, ya. Nah, apa itu? Tanyakan ke teman-temannya apa nama bangun ruang. Apa nama bangun ruang ini, kawan-kawan? Kerucut. Benar ini kerucut? Benar kerucut? Iya. Kemudian apa lagi? Coba. Halo kawan-kawan, ini Ya. apa nama bangun ruangnya? Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1. Coba mana temannya kelompok 1? Nah, tunjukkan ke temannya. Sebutkan bangun ruang apa? Teman-teman, sebutkan ini bangun ruang apa? Balok. Iya. Benar balok? Benar. Ayo lanjutkan lagi. Teman-teman, ini bangun ruang apa? Tubuh. Coba lagi. Nah, ke sana. Ya, ayo. Siapa yang tahu ini bangun ruang apa? Prisma apa? Prisma segi. Nah, kali ini kita mengenal volume balok, ya.
Saya Nelson Saputra, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Bersama saya Bapak Heri Subagio sebagai pengajar praktik Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Juga bersama saya Ibu Siti Hajar dari guru kelas 5 Sekolah Dasar SDN 014 binaan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang. Di mana di sini saya akan menampilkan kegiatan pasca observasi supervisi akademik modul 2.3. Izin Pak, saya mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Siti, Pagi Bapak. sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi ini adalah kegiatan kelanjutan dari kegiatan kemarin terkait observasi supervisi akademiknya Bu. Kita sudah melakukan pra-observasi, maka hari ini kita melakukan kegiatan yang disebut pasca observasi supervisi akademik. Bu, kira-kira nih Bu, setelah melakukan pembelajaran kegiatan yang kemarin, apa yang ingin diharapkan dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas? Baik Pak, terima kasih karena kemarin Bapak sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya di dalam kelas. Nah, di sini kelanjutannya saya ingin sharing ke Bapak apa yang saya sudah tampilkan ke depan. Mungkin ada masukan dari Bapak, kemudian yang menumbuhkan pembelajaran saya ke depannya akan lebih baik begitu Pak. Jadi Ibu ingin pembelajarannya dilakukan ke depan itu makin hari makin baik ya Bu ya? Iya. Bagus sekali Bu. Nah Bu, kalau boleh saya tahu Bu, keinginannya Bu, apa yang ingin Ibu harapkan? Atau pembelajaran yang ingin Ibu ciptakan di kelas yang bagaimana Ibu? Ya, menurut saya tentu saja saya ingin suasana kelas itu menarik, kemudian pembelajaran itu juga menarik, bagaimana saya mengaplikasikan apa yang saya bisa, kemudian potensi-potensi saya untuk mengembangkan pembelajaran dengan baik, kemudian metode-metode yang saya gunakan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa saya, sehingga termotivasi siswa untuk memahami materi itu dengan lebih baik begitu. Jadi kalau dilihat di sini Bu, berarti Ibu menginginkan suasana kelas dalam pembelajaran itu yang menarik minat siswa ya? Iya, benar. Menarik minat siswa sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Iya. Oke. Bu, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan setelah pelaksanaan pembelajaran tersebut? Terus terang Pak, saya rasakan ada masih sebagian siswa itu yang masih kurang aktif gitu Pak. Ya, nah saya sebenarnya sudah melaksanakan dia semaksimal mungkin, tetapi kondisinya masih ada beberapa siswa kurang aktif, kemudian dia masih ngobrol-ngobrol. Nah, ini yang membuat saya merasa yang rasanya sudah maksimal ternyata setelah kita refleksi kembali ini menjadi kekurangan saya gitu. Jadi saya ingin mencari solusinya, bagaimana cara membangkitkan minat-minat siswa ini, apalagi kondisinya ini saat belajar matematika. Tentu saja banyak anak yang kurang memahami matematika, kemudian minat mereka tentang matematika agak kurang begitu Pak. Ibu, memang dalam matematika ini tidak semua siswa senang atau menunggu pelajaran matematika seperti belajar olahraga, ditunggu sekali gitu. Jadi tetapi sebagai guru kita sebenarnya bisa menciptakan suasana yang membuat dia menarik. Jadi Ibu merasakan ada hambatan itu sebagian siswa itu kurang aktif atau kurang fokus dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu,
apakah ada ide-ide strategi yang dapat Ibu terapkan untuk mengatasi hambatan ini, Bu? Ya. Dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak, sebenarnya saya sudah ini Pak ya, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu terlihat dari pengelompokan siswa. Nah, kemudian saya juga menerapkan metode-metode Pak, kayak menggunakan teknik Stop. ya mungkin Teknik stop. ya itu mungkin akan saya lebih lagi Pak, lebih saya tingkatkan lagi bagaimana membangkitkan membangkitkan minat siswa begitu Pak, dengan teknik stop mungkin, kemudian KSE-nya lebih saya terapkan lagi, kemudian membangkitkan banyak lebih ke metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi gitu. Oh, metode pembelajaran yang Iya. Bu, kalau untuk media ada nggak terpikir media itu yang bagaimana, Bu? Yang dapat membuat anak tertarik gitu dalam pembelajaran. Iya, mungkin kedepannya akan saya berikan media-media yang lebih konkret lah Pak ya, agar anak-anak tahu secara nyata gitu Pak. Mungkin akan saya munculkan di situ nanti media konkretnya, kemudian anak bisa langsung mendalami ini bentuknya apa, kemudian bagaimana prakteknya begitu Pak. Berarti dalam pembelajaran Ibu punya strategi nih sebenarnya nih, yaitu pembelajaran referensi, menggunakan teknik stop ketika dia ricu ya, ketika mungkin dia berdiskusi atau yang satu sudah selesai, yang satu belum, mungkin ricu kelas itu sehingga yang lain ikut-ikutan. Ibu menggunakan teknik stop ya. Lalu ada juga konsep sosial emosional di situ. Kita mengendalikan sosial emosional siswa dengan teknik-teknik metode tersebut. Juga Ibu berpikir strategi yang lebih baik nih, kayaknya ada media konkret nih. Artinya media nyata yang dapat dipegang, dirasa oleh siswa langsung. Nah, ini sangat bagus ini, Bu. Nah, kadang kan kita kan pembelajaran itu, Bu, kalau gurunya saja itu saja, siswa juga merasa jenuh. Benar Pak. Untuk menimbulkan rasa variasi, kira-kira kalau ditanya siapa nih, kira-kira siapa, ada nggak yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi tadi? Iya, benar sih Pak. Kalau kita sebagai guru hanya kita sendiri yang menerangkan atau memberi pembelajaran kepada siswa, mungkin siswa akan merasa jenuh. Nah, saya akan meminta teman sejawat saya Pak. Itu ide, bukan maksud ide. Itu kedepannya mungkin saya akan meminta bantuan teman sejawat saya untuk berkolaborasi masuk ke kelas saya Pak, untuk menerangkan mungkin dari tekniknya atau cara mengajar gurunya akan bisa bervariasi, sehingga anak-anak yang kurang paham bisa memahami secara baik gitu Pak. Jadi Ibu akan melibatkan teman sejawat atau guru yang lain, Bu ya? Iya. Guru yang Kemudian lain. ada satu lagi Pak, mungkin rekan teman, berarti sejawat teman Pak. Jadi siswa dengan siswa dengan siswa. Nah, siswa ini siswa yang berpotensi dalam hal matematika, bisa kita tempatkan sebagai mentornya lah ya, atau untuk mengajari anak yang kurang paham gitu Pak. Mungkin dengan begitu dia lebih bisa memahami penjelasan dari temannya. Sangat bagus itu, Bu. Jadi ketika kita melibatkan siswa ya, jadi siswa itu kemungkinan kan dia ada siswa yang terkadang itu dia malu atau dia ragu untuk bertanya kepada gurunya. Tetapi kalau bertanya untuk ke kawannya, dia lancar. Nah, itu kita perlu adanya suatu memakai sepertinya melibatkan teman sejawat siswa tadi. Juga Ibu akan melibatkan guru, mungkin satu rombel, Bu ya, sama-sama kelas 5. Dan biasanya kan sebelahnya tuh
pas pelajaran olahraga, pas saya masuk, ibu undang. Gitu bisa. Sangat bagus ibu ide-ide itu. Jadi bu, dari kegiatan pasca observasi ini, saya benarnya ibu sudah mempunyai kesimpulan untuk mengatasi hambatan yang ibu rasakan. Seperti ibu tadi ini sebenarnya ide-ide ini datang dari diri ibu sendiri. Saya yakin dan percaya karena datang dari diri kita, maka akan mudah sekali untuk kita terapkan itu. Ibu tadi sebagian siswa kurang aktif, sibuk sendiri. Nah, ibu punya strategi-strategi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga penyampaian materi kepada siswa lebih mudah ditangkap oleh siswa. Seperti ibu menggunakan kelompok diferensiasi, itu sangat bagus. Lalu ibu akan menggunakan teknik stop. Ketika ricuh, stop, tenang dulu, sadari pernapasan, sangat bagus. Nanti ibu bisa perdalam lagi bagaimana menggunakan teknik stop ini lagi. Lalu ibu sudah menggunakan pembelajaran yang mengaitkan dengan konsep sosial emosional. Nah, ibu juga akan menggunakan media konkret. Jadi bukan hanya siswa berpikir di luar kepala hayal dia, tetapi dia akan mewujudkan, memegang langsung. Oh, ini loh tinggi, oh ini loh panjangnya, oh ini loh lebarnya. Maka dia langsung di situ. Maka itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa tadi. Nah, di sini juga ibu ada strategi berikutnya, yaitu melibatkan rekan sejawat, guru kelas 5 juga. Nah, kadang bahwa siswa itu memang terasa bosan bu dalam pembelajaran, atau dia lagi, aku nih lagi kurang mood nih sama ibu guru nih hari ini. Iya Pak. Kadang hari ini saya kurang mood nih. Tapi dengan adanya rekan sejawat yang membantu tadi, sama ibu ini aku suka nih tadi kan. Jadi ada variasi dalam suasana pembelajaran. Benar Pak. Materinya tetap ya. Iya, itu Tapi suasananya berbeda. Ini variasi kita perlu. Juga kadang kita perlu melibatkan siswa juga. Jadi siswa sebagai mentor bagi temannya tadi. Iya. Sangat bagus ini bu. Sebenarnya ibu sudah mendapatkan strategi untuk memecahkan hambatan dari masalah ibu sendiri. Gitu ya Pak. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini ada lagi nggak bu yang ingin disampaikan? Alhamdulillah Pak. Karena bincang-bincang kita ini artinya permasalahan yang saya hadapi itu, pemikiran saya mulai terbuka. Kemudian benar kata Bapak, mungkin kedepannya saya akan melaksanakan strategi-strategi yang saya ungkapkan tadi. Ada beberapa, mungkin rekan sejawat juga saya akan libatkan. Kemudian mentor teman sejawat siswa, begitu. Saya rasa sudah tercerahkan semua Pak, dan mungkin saya kedepannya akan lebih semangat lagi. Kemudian saya akan bersemangat untuk melakukan terobosan-terobosan barulah begitu Pak. Alhamdulillah, berarti ibu sudah tercerahkan nih ya. Bu, bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan pasca observasi ini melalui kegiatan coaching ini? Bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali sih Pak. Jadi tentu saja seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa dengan sharing kita seperti ini, saya tahu permasalahan saya itu di mana, kemudian potensi saya di mana, kemudian apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian ditambah penguatan dari Bapak tadi membuat saya insya Allah ke depannya mudah-mudahan pembelajaran akan lebih baik lagi Pak. Alhamdulillah, udah senang ibu ya. Iya, Jadi dengan strategi yang datang dari diri kita, itu akan lebih mudah kita menerapkannya. Insya Allah. Jadi ibu untuk tindak lanjut nih, kapan ibu akan melaksanakan kegiatan dengan strategi yang ibu pikirkan tadi? Secepatnya Pak. Jadi iya Pak. Jadi pembelajaran berikutnya akan saya coba langsung, kemudian saya akan tanyakan langsung hari ini, mungkin saya akan bicarakan langsung dengan gurunya,
guru, maksudnya rekan sejawat saya untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan beliau bersedia gitu Pak. Saya yakin percaya dia bersedia. Iya, Karena nanti Pak. gantian dong. Benar. Oke deh Ibu, karena tidak ada lagi yang mau kita bicarakan atau ada yang Ibu mau sampaikan nih? Saya rasa cukup Pak di sini. Jadi saya berharapnya lain kali Bapak bisa jika saya ada kendala-kendala, saya inginnya Bapak dapat meluangkan waktu kembali untuk dapat mengobservasi atau mensupervisi saya ke depannya Pak. Jadi semoga dengan supervisi dari Bapak meningkatkan kualitas potensi-potensi saya yang akan datang. Begitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kapan Ibu ada waktu, apa ada hambatan atau ada yang ingin dibicarakan, Ya. Ibu datang saja bertemu saya. Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk kemajuan putra putri kita Bu ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Oke, kalau gitu saya undur diri dulu ya Pak, karena saya harus mengerjakan administrasi dulu. Silakan Ibu. Iya, Pak, ya? silakan, Ibu. Terima kasih Pak. Iya mari Ibu. Demikian dari saya terkait supervisi akademik modul 2.3 mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Sekian dari saya, Nelson Saputra bersama pengajar praktik Bapak Heri Subagio dari CGP Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu